Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rashid Rida. Sekarang saya menjadi pengacara publik LBH Jakarta, fokus pada isu-isu hak sipil dan politik. Selebihnya saya juga concern di dalam isu mengenai peradilan yang adil, isu kebebasan beragama dan berkeyakinan, isu hak masyarakat adat, dan isu-isu lainnya. Saya di masa pandemi ini saya sih lebih akhir-akhir ini lagi suka membaca buku ketimbang bengong-bengong di kamar, mending baca buku. Saya ada beberapa buku yang sedang saya baca. Kebetulan salah satunya adalah terkait demokrasi, terkait HAM dan terkait masyarakat madani. Nah, buku itu sebenarnya semacam buku PKN lah kalau teman-teman SMP, SMA, kuliah itu tahu tuh. Ya, kebetulan sih saya suka baca buku mengenai topik isu hak asasi manusia, dan kebetulan ya di bulan ini cukup banyak beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia, misalkan seperti kasus pembunuhan Munir, seorang pembela HAM, lalu juga kasus Tanjung Priuk, lalu juga kasus tragedi Semanggi II, dan juga yang terakhir mungkin kasus represivitas aparat ya ketika tahun 2019, di mana ada banyak ratusan bahkan sampai 1000-an orang ditangkap dan sebagiannya mengalami tindakan kekerasan oleh aparat. Kalau dari penulisnya ada beberapa orang, jadi penulisnya itu penulis tim, tetapi kesemuanya adalah dosen-dosen dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mereka membentuk satu tim yang kemudian tim itu memiliki tugas untuk menuliskan ide-ide gagasan mengenai pendidikan kewarganegaraan, tetapi di dalamnya terdapat perspektif HAM, ada perspektif demokrasi, good governance, dan juga masyarakat madani. Jadi buku ini ya ditujukan sebagai sebuah bahan ajar. Yang menjadi menarik dalam buku ini sebenarnya adalah perspektif alternatif yang ditawarkan. Jadi kalau kita ya mengalami pendidikan SD, SMP, SMA, bahkan kuliah di semester awal, itu kita selalu mendapatkan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, tetapi yang jadi masalah isinya mungkin masih mainstream ya, masih cenderung mempelajari hal-hal yang sifatnya normatif, misalkan terkait apa itu kewarganegaraan, apa itu nasionalisme, sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, dan juga isi pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945, tetapi tidak bisa menjelaskan lebih jauh mengapa misalkan ada negara, mengapa kemudian ada warga negara, dan bagaimana hubungan antara keduanya, antara warga negara dengan negara. Nah, itu jarang sekali dibahas di dalam pendidikan kewarganegaraan. Nah, buku ini kemudian mencoba ya meracik bahwa pendidikan kewarganegaraan itu harus kontekstual. Kontekstual terhadap situasi, kontekstual terhadap tempat. Nah, yang kebetulan karena konteksnya adalah ini untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa di kampus-kampus Islam ya, maka pendidikan kewarganegaraannya disintesiskan dengan gagasan mengenai masyarakat Islam yang madani, gagasan mengenai HAM dan Islam, gagasan demokrasi, dan sebagainya. Kalau di dalam buku ini sebenarnya yang didapatkan ada cukup banyak. Jadi buku ini terdiri dari beberapa bab yang langsung merujuk pada isu tertentu. Misalkan demokrasi, lalu juga hak asasi manusia, lalu juga ada good governance, bahkan sampai otonomi daerah ada di situ. Dan termasuk juga tadi masyarakat madani. Nah, kalau kita baca di masing-masing bab, itu terlihat bahwa sebenarnya tawaran-tawaran gagasan yang disampaikan di dalam buku ajar ini mungkin cukup relatif baru, bahkan
cukup melompat dari buku PKN pada umumnya. Di situ dibahas mengenai asal-usul demokrasi, mengapa demokrasi itu penting, mengapa demokrasi itu kemudian yang bisa menjamin adanya proses pelibatan warga secara luas, adanya proses penegakan hukum secara fair karena ada nilai kesetaraan di sana ya. Penghormatan terhadap hak asasi manusia dan sebagainya. Dan ada juga misalkan good governance, bagaimana negara ketika dia menyelenggarakan pemerintahan yang nantinya akan berdampak kepada warga, dia harus menyelenggarakan pemerintahan itu dengan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik atau good governance itu. Dia harus transparan, harus akuntabel, harus mencerminkan kepastian hukum, tidak boleh sewenang-wenang dan sebagainya. Termasuk juga misalkan tadi di dalam buku itu ada bahasan mengenai posisi hak asasi manusia dalam konteks kekeluargaan. Jadi HAM ini ternyata menjadi sangat penting ketika misalkan kita berbicara mengenai relasi warga dengan negara. Karena kita tahu relasi warga dan negara itu tidak setara ya. Negara dia merupakan kekuatan yang memonopoli kekerasan, alat kekerasan, senjata dan sebagainya, dan warga tidak punya apa-apa gitu kan. Nah, karena adanya ketimpangan struktur, relasi struktur kuasa itu, maka harus ada jaminan perlindungan kepada warga agar dia tidak menjadi korban kesewenang-wenangan negara. Nah, disitulah jaminan hak asasi manusia masuk di situ. Dalam isi buku ini juga dijelaskan ya beberapa hal, isu penting. Pertama itu isu mengenai konstitusi, lalu juga ada isu demokrasi, lalu juga ada isu otonomi daerah, dan ada juga isu mengenai masyarakat madani. Nah, dalam isu konstitusi dijelaskan juga peran sentral konstitusi dalam kehidupan bernegara, berbangsa. Jadi kalau di buku itu ya merunutkan teorinya bahwa konstitusi itu sebenarnya semacam kontrak sosial antara negara dengan warganya. Di dalam konstitusi tersebut terdapat pengaturan mengenai lembaga kekuasaan, pengaturan mengenai suksesi kekuasaan, pengaturan mengenai hak-hak warga, pengaturan mengenai kewajiban negara, dan seterusnya ya. Dan juga format lembaga kekuasaan seperti apa yang hendak dipakai dalam sebuah negara. Nah, konstitusi itu sebenarnya mengatur hal-hal yang paling fundamental, yang menjadi dasar dari penyelenggaraan negara. Nah, dari situlah kemudian konstitusi menjadi acuan bagi aturan hukum selanjutnya. Sehingga segala aturan hukum yang ada itu selalu mengacu pada konstitusi secara prinsip-prinsipnya ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, demokrasi. Bagaimana misalkan kehidupan bernegara yang diatur di dalam konstitusi ini bisa dijalankan. Nah, disinilah kemudian penting adanya demokrasi. Jadi demokrasi itu semacam gagasan dan juga sistem politik sebenarnya ya, di mana kekuasaan berasal dari rakyat dilakukan atau dioperasikan oleh rakyat dan ditujukan untuk rakyat. Intinya dari gagasan demokrasi ini adalah partisipasi yang luas dari rakyat dalam hal politik, sehingga rakyat bisa mengontrol kekuasaan itu sendiri. Jadi jika dulu kekuasaan itu dimonopoli oleh satu entitas, oleh raja, oleh kaisar, dan sebagainya, nah ini tidak dimonopoli, tetapi didistribusikan. Semua orang menjadi penguasa dan juga pengawas, saling mengawasi. Itulah demokrasi. Sehingga dengan adanya pengawasan kekuasaan ini, kekuasaan yang dijalankan oleh negara itu tidak sewenang-wenang. Bisa dikontrol, bisa diawasi, dan juga bisa diperbaiki. Nah, itulah pentingnya demokrasi ketika hendak mengimplementasikan konstitusi. Lalu selanjutnya ada otonomi daerah. Otonomi daerah ini sebenarnya isu yang mungkin cukup baru, terutama pasca reformasi. Jadi, otonomi daerah itu sebenarnya turunan dari demokrasi. Bagaimana kewenangan kekuasaan penyelenggaraan pemerintah itu didesentralisasi, tidak terpusat di nasional, di pemerintah pusat, tetapi didesentralisasi ke pemerintah daerah. Sehingga pemerintah daerah memiliki peran
dan tanggung jawab untuk perumusan kebijakan yang ada di daerahnya masing-masing. Sehingga kebijakan yang diterbitkan di satu daerah itu dia kompatibel dengan situasi dan konteks daerah tersebut. Karena kan kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini terdiri dari macam-macam daerah, macam-macam suku, etnis, dan sebagainya, yang dimana masing-masing daerah ini yang memiliki kebutuhan dan dinamikanya tersendiri. Disitulah otonomi daerah hadir. Dan yang terakhir itu adalah masyarakat madani, di mana masyarakat madani ini kalau dipakai bahasa agak gaulnya gitu kan, agak jakselnya adalah civil society, jadi masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang dibayangkan adalah masyarakat sipil yang berdaya, yang dia mampu mengekspresikan kehendak politiknya, dia bisa berpartisipasi aktif dalam sistem politik, dan dia juga bisa memperjuangkan hak-haknya. Nah, masyarakat sipil ini dia mengandaikan bahwa dia memiliki kapasitas pengetahuan yang cukup kuat di arena hukum, politik, ideologi, dan sebagainya. Nah, di sinilah sebenarnya masyarakat madani menjadi salah satu elemen penyimbang dari negara. Jadi ketika negara, misalkan dia menyelenggarakan pemerintahannya, memang di dalam tubuh negara itu sendiri ada lembaga-lembaga pengawasan. Ada yang mengawasi eksekutif, ada yang mengawasi yudikatif, dan sebagainya. Tetapi secara keseluruhan, lembaga-lembaga tersebut adalah representasi dari negara. Nah, untuk keseluruhan ini maka tetap perlu diawasi oleh warganya langsung, gitu, dimonitoring secara langsung oleh warganya. Jadi masyarakat madani ini selain dia berpartisipasi aktif secara politik, dia juga mengawasi, memonitoring penyelenggaraan pemerintah, sehingga penyelenggaraan pemerintah tetap berada pada jalurnya, tidak menyimpangi konstitusi maupun aturan hukum yang berlaku. Dan yang terakhir mungkin di dalam buku itu sebenarnya mencoba ya mensintesiskan ide-ide yang mungkin dianggapnya modern, tidak cocok dengan nilai Islam, tetapi ternyata ketika dikomparekan, ketika itu diperbandingkan dan disintesakan, itu ternyata saling melengkapi. Jadi antara gagasan Islam dengan gagasan modern, mau itu demokrasi, negara hukum, dan konstitusi, dan lain sebagainya, itu dia saling melengkapi. Jadi kompatibel, tidak saling bertentangan. Nah, ini yang kemudian buku ini sebenarnya salah satu tawaran gitu. Bagaimana kita hendak mendiseminasikan nilai-nilai kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan, tetapi kontekstual. Jadi tahu siapa yang hendak disasar, siapa yang hendak dituju, agar mereka paham terkait pendidikan kewarganegaraan itu. Kalau buku ini menurut saya sih sebenarnya mayoritas berhasil mencapai tujuannya. Jadi kalau dilihat-lihat dari latar belakang buku itu, memang tujuannya pertama untuk siswa atau mahasiswa di kampus Islam negeri, dan juga mencoba merumuskan ya sebuah pendidikan kewarganegaraan yang dia selaras dengan nilai-nilai terkini gitu, nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan sebagainya. Nah, yang jadi catatan sebenarnya ada beberapa hal lain yang mungkin belum tercapai di dalam buku ini gitu. Misalkan penjelasan ketika negara bertindak menyimpangi konstitusi, bagaimana sih konsekuensinya? Apa sih yang bisa dilakukan warganya? Dan bagaimana misalkan warga mendapatkan keadilan misalkan? Nah, itu tidak dijelaskan. Padahal di dalamnya itu kan sudah menjelaskan adanya negara, ada warga negara, ada konstitusi, dan hak kewajiban masing-masing. Tetapi kalau ada penyimpangan, bagaimana? Nah, itu yang tidak dijelaskan. Lalu ada lagi juga terkait masalah HAM ya. Jadi buku itu mencoba menyinggung pentingnya hak asasi manusia dalam konteks kehidupan bernegara ya. Karena buku ini ya buku pendidikan kewarganegaraan. Tetapi bagi pembaca yang mungkin pembaca pemula, mungkin bakal agak kesulitan untuk
menangkap pesan dalam bab HAM itu sendiri, karena tidak disertai dengan contoh kasus. Ketika berbicara mengenai hak asasi manusia, itu tidak hanya bisa berbicara mengenai penjelasan yang sifatnya teoritis ataupun sifatnya normatif, instrumental hukum, tetapi harus juga menyertakan contoh-contoh kasus. Karena dari contoh kasus itu telah terlihat bahwa ternyata ada kontradiksi. Jadi ada ide atau cita-cita hukum yang hendak dicapai lewat hak asasi manusia, tetapi kemudian implementasinya bertolak belakang. Dan akibat dari kontradiksi ini, siapa yang harus bertanggung jawab? Negara. Ketika negara harus bertanggung jawab, dia harus melakukan apa? Itu disebutkan. Nah, ini yang menjadi kekurangan di dalam buku itu sebenarnya. Buku ini sebenarnya relevan untuk warga atau mahasiswa-siswa di lingkungan sekolah atau lingkungan akademik. Tetapi kalau misalkan untuk warga publik atau warga awam, saya nggak yakin ini buku ini layak dengan format seperti ini. Jadi harus ada alih format ya, ke format yang lebih populer, yang lebih mudah dicerna oleh masyarakat awam, sehingga masyarakat awam bisa langsung menangkap apa pesan dari buku ini.